Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam kedua kan? Kenapa sudah banyak yang di luar? Padahal belum jam istirahat. Tolong sebentar kawan, itu dipanggil kawannya yang ada di kantin untuk suruh masuk sekarang. Sekarang masih jam 2. Belum jam istirahat. Dah. Oke, terima kasih sudah memanggilkan kawannya. Dah. Ketua kelas, tolong disiapkan. Dan setelah nanti disiapkan, kita langsung berdoa bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sehat semua. Dah. Hari ini kita mulai masuk bab yang baru. Oh iya, sebelumnya, sekretaris, hadir semua kan hari ini? Oke, Handayani gimana? Udah datang hari ini belum? Kemarin alasannya, gara-gara hujan lebat di kampungnya, jadi dia nggak datang. Hari ini gimana? Dia udah datang belum? Oh, masih di kantin? Belum masuk berarti? Oke. Sambilan kita tunggu Handayani ya, berarti langsung Ibu mau coba sekarang paparkan materi kita yang akan kita sampaikan hari ini. Bab baru yang sepertinya kalian belum terbiasa mendengarnya. Sebelumnya, Ibu ingin kasih nampak gambar nih sama kalian. Nah, kalau untuk anak kelas 2 SMA, berarti Ibu nggak akan tanya lagi tentang masalah ini gambar apa. Ya kan? Yang pasti kalian sudah tahu, ini gambar lalat sama nyamuk. Cuman sekarang, pertanyaannya adalah, kalau misalnya kalian sering berinteraksi dengan hewan ini, maka Ibu akan bertanya, seperti apa pengaruh hewan dua ini terhadap diri kita? Eli apa? Mengganggu. Oke. Kalau misalnya nyamuk, itu sering kita ketika pas waktu mengganggu kita ketika pas waktu tidur. Nah, dua hewan ini ternyata Allah ciptakan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dua hewan ini ketika Allah ciptakan itu hanya untuk mengganggu kita? Gimana menurut kalian? Betul Uci. Kalau misalnya lalat kan sering disebut itu. Kalau misalnya sering istilahnya membawa penyakit, itu lalat tuh, ya kan? Nah, sekarang yang menjadi masalahnya adalah apakah betul istilahnya dua hewan ini sengaja Allah ciptakan hanya untuk mengganggu kita? Apakah tidak ada hal yang positif yang bisa diambil dari dua hewan ini? Coba sekarang kita berpikir. Ya, pernah kita dengar tentang masalah lalat itu ternyata membawa pada dirinya itu yang kiri sama yang kanan itu penyakit sama istilahnya penawar. Makanya ada sebuah hadis itu yang mengatakan apabila istilahnya lalat itu masuk ke dalam gelas yang ada air, maka celupkan lalat tersebut. Karena kenapa? Jangan-jangan yang tercelup pertama kali itu ialah sebelah kiri membawa penyakit. Jadi sekalian dicelupkan biar nanti yang sebelah kanannya itu menjadi penawar. Nah, itu betul. Tapi tahukah kalian ternyata dua hewan ini, lalat sama nyamuk, pengaruhnya itu luar biasa terhadap diri kita. Salah satunya adalah membuat kita menjadi kebiasaan bersih-bersih. Kenapa Ibu katakan demikian? Kalau misalnya nih nggak ada lalat sama nyamuk nih di bumi, berarti otomatis kitanya nih sebagai manusia itu pasti akan kurang yang namanya tuh tahu cara bersih-bersih. Kenapa kita tahu seperti itu? Nih, lalat, misalnya contoh. Kita akan membersihkan sebuah tempat, itu yang kotor sama yang bau, dikarenakan biar lalat itu nggak hinggap kan. Jadi kita tahu bersih-bersih. Nah, satu lagi, seperti pencegahan istilahnya terhadap nyamuk malaria. Jadi kan kita itu sampai dituntut 3M tuh, menguburkan, istilahnya menutup air yang tergenang. Itu tujuannya untuk apa? Biar nggak ada jentik nyamuk kan yang tumbuh. Berarti artinya sekarang yang kita lakukan adalah mencegah supaya istilahnya nyamuk sama lalat itu datang. Bagaimana keadaannya jika ternyata lalat sama nyamuk itu nggak ada di bumi? Yang terjadi adalah kitanya nih sekarang pasti itu nggak akan peduli tentang masalah sampah dibiarkan seperti itu, kotoran juga nggak masalah. Karena kenapa? Nggak ada lalat sama nyamuk. Jadi kita tahu bersih-bersih itu dikarenakan dua hewan ini. Nah, pemikiran kita sekarang terhadap dua hewan ini yang Allah ciptakan itu sebutannya adalah berpikir kritis. Nah, bab sekarang nih yang akan kita bahas tentang masalah berpikir kritis. Oke, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mampu membaca dengan takdir Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191.
Kemudian yang kedua, peserta didik nanti akan menganalisis peristiwa dan fenomena dalam berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, membuat proyek dengan mengumpulkan informasi tentang penciptaan Allah dalam berpikir kritis. Nah, perhatikan video berikut ini. Tidak ada satu makhluk Allah yang tidak berguna yang diciptakan di dunia ini. Persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misteri yang ada di dalamnya. Mari kita perhatikan realitas kehidupan dan fenomena alam berikut ini. Pertama, nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang, ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Kedua, di samping makhluk-makhluk berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah juga menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang tidak terlihat oleh mata. Yang ketiga, petir ada yang berpendapat sebagai alat untuk melempar setan, sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan, hal itu terjadi karena adanya gesekan arus listrik. Dari contoh-contoh di atas, patut kiranya untuk kita berpikir bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah semua memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Berpikir kritis juga diartikan sebagai sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyaknya ayat yang memuat informasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembacanya untuk merenungkan informasi ilahi tersebut. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran 190-191. Oke. Nah, tentang Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 ternyata membahas tentang masalah berpikir kritis. Tolong Fitri bantu Ibu sebentar untuk membaca ayat berikut ini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Elia yang membaca terjemahannya. Nah, oke. Kemudian Eli, tolong dibaca terjemahannya. Baik, terima kasih. Tentang Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Oke, mengenai terjemahan ini kalian sudah baca sendiri, silahkan. Nah, karena nanti Ibu akan kasih tugas sama kalian. Jadi tolong dipahami video yang sebelumnya Ibu tampilkan sama menganalisis istilah terjemahan pada Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, kemudian sedikit nih kita bahas tentang masalah asbabun nuzulnya. Kalian di kelas 2 itu pasti sebelumnya itu sudah belajar tentang masalah asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Ya, benar Eli. Yaitu asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kenapa kita harus membahas tentang masalah asbabun nuzul? Dikarenakan adalah Al-Quran itu ternyata, nah kita mesti ketahui sendiri, tidak istilahnya Allah turunkan itu dalam bentuk satu kitab langsung. Tetapi ketika Allah turunkan itu berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah ternyata ini ada kisahnya. Kenapa sampai ada Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini. Ternyata pada suatu malam nih gitu. Rasulullah itu meminta izin kepada Aisyah, wahai Aisyah hari malam ini itu saya ingin istilahnya beribadah kepada Allah dan mempelajari tentang masalah isi Al-Quran. Itu yang disampaikan sama Rasulullah. Kira-kira begitulah kalimatnya. Kemudian Aisyah itu mengizinkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung mengambil wudhu, kemudian sholat malam. Dan setelah sholat malam itu Rasulullah langsung merenungi isi Al-Quran. Ternyata Rasulullah pada malamnya itu menangis sampai membasahi baju beliau. Sampai beliau itu menangis sampai besok paginya. Sampai kemudian istilahnya Bilal berjumpa dengan Rasulullah. Dan Bilal mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah kenapa engkau menangis? Bukankah engkau sudah dijaminkan surga oleh Allah? Dan bukankah engkau sudah dijaminkan istilahnya diampunkan dosanya? Baik yang sebelumnya kamu lakukan, walaupun yang belum kamu lakukan. Itu dikatakan sama Bilal. Kemudian Rasulullah mengatakan, alangkah tidak pantasnya saya menjadi hamba yang bersyukur. Terlebih lagi malam ini Allah turunkan 2 ayat yang membahas tentang masalah isi bumi dan langit. Nah, alangkah ruginya jika ternyata manusia itu hanya membaca ayat ini tanpa menghayati makna daripada isi kandungannya. Ternyata pada ayat ini itu disebutkan yang bahwa orang-orang yang menggunakan pemikirannya untuk memikirkan hal yang Allah ciptakan baik di bumi,
dan di langit, baik dia dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, itu dia gunakan pemikirannya untuk memikirkan apa yang Allah ciptakan. Tentang penciptaan Allah, itu yang dia pikirkan. Nah, sebutan orang-orang yang menggunakan pemikiran ini untuk hal-hal yang Allah ciptakan, itu sebutannya ulil albab. Ya, terus diingat. Nah, di sini juga ada dibahas tentang masa berpikir kritis. Ini tolong Ibu minta kalian untuk memahami kapan menjadi sebutannya al-fikir, kemudian kapan sebutannya menjadi ilmu, kapan sebutannya menjadi dhan, kapan sebutannya menjadi syak, dan kapan sebutannya menjadi waham. Ini nanti disampaikan di sini. Tolong dipahami. Apabila ternyata ada bukti-buktinya, itu berarti disebut sebagai ilmu. Kemudian apabila buktinya itu tidak kuat, tapi kebenarannya juga nyata, kemudian disampaikan itu sebagai dhan. Itu tolong dipahami tentang masalah ini, berpikir kritis. Ya, kemudian, nah ada di sini juga beberapa pendapat para ilmuwan mengenai berpikir kritis. Nah, di sini itu ada sebutan dari menurut Simertes tentang masa berpikir kritis itu seperti apa. Tolong diperhatikan, ya. Dan di sini juga sepertinya dijelaskan yang bahwa untuk generasi muda sekarang itu perlu mempertahankan berpikir kritisnya. Karena kenapa? Dilihat dari kebiasaan anak-anak muda sekarang. Mereka lebih senang menggunakan aktivitas itu yang membuat lemah dalam berpikir. Kayak contoh semacam bergadang, ini bergadang yang nggak bermanfaat, ya kan? Biasanya kan anak-anak sekarang tuh keseringan tuh kalau main game atau sosial media itu sampai pagi. Nah, ternyata itu membuat seseorang tuh malas untuk berpikir secara kritis. Kemudian lebih kecanduan dengan zat-zat adiktif. Nah, ternyata hal-hal yang kita lakukan ini itu dapat membuat kita itu menjadi lemah dalam berpikir. Jadi saya menjadi malas ketika ingin berpikir kritis. Dah, kemudian kita ada 2 kegiatan nih. Kegiatan yang pertama, Ibu minta tolong untuk kalian yang duduk sebangku itu untuk mengamati tentang Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, silakan dibaca instruksinya. Itu ada nomor 1, nomor 2, sama nomor 3. Ya, instruksinya sudah ada. Kemudian kalian kerjakan di LKPD kalian. Ya, nanti tulis nama kalian dengan teman sebangku. Kemudian kerjakan tugas yang Ibu berikan pada LKPD kegiatan 1, yaitu dengan menuliskan kesimpulan yang kamu dapatkan setelah menonton video tentang berpikir kritis dan menganalisis terjemahan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Oke, Ibu berikan waktu 10 menit. Nah, silahkan kalian kerjakan dan diskusi bersama teman sebangkunya. Ya, oke. Nah, udah habis waktunya. Silakan Nur Fitri sama Fitriani itu untuk menampilkan hasil kerjasama kalian, hasil diskusi kalian berdua mengenai kesimpulan dari Quran Surah Al Imran dan video tentang berpikir kritis tadi. Nah, siapa aja boleh? Kerjasama kan? Berdua kan dibuat secara berdua kan? Oke, boleh Fitri boleh, silakan. Iya betul. Semoga semuanya juga gitu ya. Ketika kalian sudah membaca, kalian akan ketahui yang bahwa di video tadi itu disampaikan yang apapun yang sudah Allah ciptakan, segala makhluk yang Allah ciptakan, baik kecil ataupun besar, itu semua punya manfaat dan tujuannya masing-masing. Berarti tidak ada pemikiran dari kita itu mengatakan yang bahwa Allah tidak ini ya, gitu dengan suka hati ya menciptakan ini tanpa ada unsur ataupun manfaat apapun gitu. Walaupun mungkin bagi Allah ya nggak masalah, tapi ternyata segala sesuatu yang Allah ciptakan itu punya manfaat dan tujuan. Ya, baik untuk tugasnya. Nah, kemudian jika kalian sudah memahami tentang masalah berpikir kritis tadi itu seperti apa, sudah kalian tahu istilahnya manfaatnya seperti apa, kemudian istilahnya kita akan gunakan berpikir kritis itu untuk mengenali hal yang Allah ciptakan luar biasa. Nah, sekarang untuk minggu depannya Ibu akan kasih sama kalian tugas project. Di mana sekarang itu kelompok 2 sama kelompok 3. Jadi buat menarik mungkin. Entah itu kalian membuat dalam bentuk poster, PPT, video, atau segala macam. Karena nanti minggu depan itu akan ditampilkan. Ya, jangan lupa sertakan dalil untuk kalian kerjakan tugas-tugas ini. Ya, banyak kalau misalnya kalian mau cari itu banyak. Kayak semacam contoh laut Gibraltar ataupun yang ada di laut kelautan di Mediterania. Itu kan ada tuh istilahnya 2 laut itu yang 2 warna. Nah, ternyata kan ini dijelaskan dalam Al-Quran.
di Quran surah Ar-Rahman marajal bahraini yaltaqiyan. Jadi istilahnya dua laut yang tidak bercampur keduanya. Ya kan, satu yang asin, satu itu yang tawar. Nah, luar biasanya para sains itu istilahnya meneliti. Kadang kan sebenarnya kalau di kimia itu dijelaskan air itu sebagai pelarut, tapi kenapa dua air ini yang bersifat cair tapi tidak berlarut keduanya, bahkan dibatasi oleh air laut itu sendiri. Nah, itu luar biasa kan tentang masalah penciptaan Allah, tentang masalah ini. Makanya berpikir kritis untuk memikirkan hal-hal itu. Jadi silakan nanti dicari, dikembangkan, terserah tentang masalah apapun itu kalian cari nanti tugasnya. Nanti akan kita presentasikan satu-satu itu untuk di depan. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat hasil proyek setiap kelompok yang sudah Ibu berikan minggu kemarin. Coba kita lihat kelompok 1. Oke, kelompok 1 ada ini Eli Irawan, Zurahmah, Ratna Destarita, M. Nasri Fuadi. Oke, kalian membuat proyek tentang proses terjadinya hujan. Oke, boleh. Silahkan dipresentasikan. Oke, ada penguapan, kondensasi, hujan. Oke, silahkan waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, baik. Terima kasih ya kelompok 1. Ini kalau boleh bisa Ibu tambahkan sedikit. Ini dalilnya belum ya. Kemudian tentang masalah kondensasi itu apa belum dijelaskan. Penguapan bagaimana itu belum juga dijelaskan. Peresapan air sampai proses terjadinya hujan ini hanya bentuk-bentuk istilahnya saja, tapi belum ada penjelasannya. Apa-apa, tapi untuk kelompok 1 yang sudah membuat proyek ini. Oke, kita lihat sekarang kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 ada Nur Fitri, Fona, Mika Mahuli, Zurahama, Elvi, sama Martunis. Oke, mereka membahas tentang masalah menguak fakta keistimewaan unta. Nah, di sini ada nggak disebutkan tentang masalah dalilnya belum juga ya, ayat yang menyebutkan tentang masalah ini. Oh ya, kalau hujan tadi juga ada Ar-Rum ayat 48, itu juga ada tentang masalah hujan. Ini juga belum dijelaskan. Nah, ternyata ini nggak tahu, mungkin ilmu baru di kita. Ternyata juga ada ya, nggak sengaja Ibu baca bulan clear yang salah, karena ternyata penyimpanannya itu disimpan di lemak di punduknya. Nah, ternyata ketika dalam perjalanan kalau misalnya sesekali unta itu lapar, berarti lemaknya itu akan mencair dan menjadi sumber energi bagi si unta tersebut. Itu penyimpanan makanannya, berarti disimpannya itu dalam bentuk lemak di punduknya. Iya begitu kelompok 2 ya? Oke. Nah, kemudian mari kita lihat kelompok 3. Nah, tentang babi haram dalam Al-Quran dan sains. Kelompok 3, Fitriani Mahmudi, Zubaidah, Uci Junianti. Oke, di sini bagus sudah diterapkan. Sudah disebutkan tentang masalah ayat yang membahas tentang masalah babi, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Oke. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan ya, yang ternyata Allah itu mengharamkan sesuatu apabila mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Ya begitu kelompok 3 ya. Nah, kalau misalnya ternyata Allah menghalalkan sesuatu, berarti manfaatnya itu jauh lebih banyak daripada mudaratnya. Nah, di sini kalau kita lihat tentang masalah babi, ya kan mengandung kolesterol paling banyak. Ya, kemudian dapat meningkatkan kadar kolesterol, mengandung cacing pita. Nah, berarti ini kan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sampai Islam itu mengharamkan untuk mengkonsumsi babi. Oke, kemudian ada lagi kan yang dari babi yang perlu dibahas, yaitu tentang masalah rakusnya yang luar biasa. Dan itu kita takutkan nanti kalau ternyata manusia memakan daging babi, itu akan ikut sifat daripada si babinya ini. Babi kan terkenal akan rakusnya, saking rakusnya dia akan memuntahkan makanannya sendiri, kemudian dia makan kembali. Itu kan sifat daripada babi, saking rakusnya. Oke, dah selesai ya. Berarti yang tugas kelompok yang kemarin. Nah, kalau misalnya ceritanya sekarang, pertanyaan, sudah kita bahas tentang masalah berpikir kritis, kita sudah bahas juga misalnya beberapa fenomena yang berpikir kritis, sebutannya juga sebutan ulil albab, orang-orang yang berpikir tentang masalah itu. Sudah diketahui kan, ternyata banyak ciptaan Allah yang luar biasa ketika kegali, itu makin tambah bersyukur kitanya.
Nah, Ibu mau tanya nih sama kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari atau memahami tentang masa berpikir kritis? Gimana Fitri? Menurut Fitri gimana? Perasaan apa yang ada di dalam hati Fitri ketika kita sudah membahas berpikir kritis ini? Ada rasa istilahnya bangga ketika kita menjadi seorang muslim. Ternyata luar biasa ya Islam membahas sampai sedetail itu. Kemudian ditambah juga lagi ilmu, ya kan? Ketika pas waktu kita sudah mempelajari banyak ilmu yang kita dapat, yang sebelumnya oh ya udah kita cuma tahu ini istilah ciptaan Allah, tapi tanpa memikirkan kalau istilah kita bahas itu luar biasa. Bahkan kan ada satu hal gini, sering kita dengar penjelasan yang bahwa para ilmuwan itu masuk Islam ketika mereka berpikir kritis. Salah satu contohnya adalah tentang tanah. Nah ini juga salah satu ya, harusnya di proyek tadi ada yang dibahas, tapi nggak ada yang ambil, nggak apa-apa. Tentang tanah ini kan istilahnya orang Islam kan sering menggunakan untuk menyamak, ya, untuk menyamak. Jadi tanah ini diambil untuk menyamak apabila terkena jilatan anjing atau istilah kotoran anjing dan babi. Nah ternyata ada seorang itu yang meneliti. Ketika pas waktu meneliti, ditemukanlah sama dia yang bahwa satu tempat itu dikasih biar tuh anjingnya itu istilahnya dikasih lepas. Ketika pas satu sudah dikasih lepas, kemudian dilihat kumannya banyak. Dan kemudian dia membuat istilahnya penelitian kecil-kecilan, yaitu istilahnya satunya nanti dibasuhi dengan air tanah, yang satunya lagi itu dibasuhi dengan sabun. Nah ternyata menakjubkannya itu lebih banyak kuman yang masih tersedia itu pada yang dicuci dengan sabun. Nah ternyata kuman itu berkurang ketika dibasuh dengan tanah. Nah ternyata ketika dia teliti tentang masalah itu luar biasa sampai dia masuk Islam. Banyak juga lagi nanti ada ilmuwan yang istilahnya yang berpikir kritis, yang meneliti tentang masalah air Zam-Zam, luar biasanya air Zam-Zam. Itu banyak yang kita lakukan. Nah, pembelajaran nih tentang masalah kita sudah membahas tentang masalah berpikir kritis. Dah, Ibu udah tanya perasaan kalian gimana ketika kita sudah mengetahui berpikir kritis itu seperti apa. Ya ada rasa istilahnya menjadi bangga nih menjadi seorang muslim. Ternyata di muslim itu dibahas seperti itu satu. Kemudian kalau menurut kalian kesimpulan kita pembelajaran hari ini itu gimana? Apa yang bisa kalian ambil dari kesimpulan pembelajaran hari ini? Handayani tolong. Apa kira-kira yang teringat sama Handayani ketika pas waktu pembelajaran tadi berlangsung? Atau sampai sekarang? Nah, yang masih teringat tentang masalah apa? Iya, betul. Di Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 itu dibahas yang bahwa orang-orang yang memikirkan dalam keadaan duduk dialah, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan dia berbaring, itu selalu memikirkan tentang masalah penciptaan Allah. Dan orang-orang seperti itu disebut dengan sebutan ulil albab. Ya, kemudian yang perlu diingatkan lagi, ternyata sesuatu yang Allah ciptakan di bumi itu tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Berarti semua ada manfaatnya. Ya, hal terkecil yang nggak pernah kita lihat pun, hewan yang istilahnya paling kecil yang mungkin ketika mereka berjalan di dalam malam hari pun itu nggak terlihat, ternyata Allah punya maksud dan tujuan tertentu dan mereka memiliki manfaat tersendiri ketika Allah menciptakannya. Tidak ada ya di sama cerita seperti yang lalat sama nyamuk tadi yang di awal pertemuan kita. Ternyata bukan hanya cuma mengganggu, tetapi manfaatnya banyak untuk kita sampai kita tahu bersih-bersih gara-gara nyamuk dan lalat itu. Oke, Ibu rasa sampai di sini saja. Paham kan semuanya? Ini kalau misalnya mau dicari contoh lain ya, kita sepakati ya kita akan cari contoh-contoh yang lain. Ya, berpikir kritis, biar kita jadi generasi yang berpikir kritis terhadap penciptaan. Tugas kelompok juga sudah disiapkan. Kalian juga sudah menyimpulkan. Ibu rasa sampai di sini, waktu kita pun sudah mau habis. Dah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.